Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, kita berjumpa lagi dalam saat teduh bersama dengan Sektor 5 GKI Residen Sudirman. Hari ini, tema saat teduh kita adalah siapakah orang yang berbahagia? Ayat yang mendasari perenungan kita dari Mazmur 112. Mari Bapak Ibu semua kita awali dengan memujikan lagu pujian dari PKJ 239, Sejak Yesus di Hatiku. Mari kita pujikan bersama. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang tenang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ditanya pada kita, siapakah orang yang berbahagia? Jawaban yang akan muncul pasti tidak akan jauh dari hal-hal yang bersifat materi atau duniawi yang dapat dilihat secara kasat mata. Ada yang mengatakan bahwa orang yang berbahagia itu orang yang memiliki harta yang banyak, atau orang yang berbahagia itu adalah orang yang sukses dalam pekerjaannya, atau orang yang berbahagia adalah orang yang berhasil dalam usahanya, atau orang yang berbahagia adalah orang yang berhasil dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mungkin masih banyak lagi jawaban yang akan muncul. Hari ini kita akan belajar dari pemazmur tentang siapakah orang yang berbahagia melalui bacaan Mazmur 112. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan berdoa memohon pertolongan dari Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, sejak Yesus di hatiku, perubahan besar terjadi di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat memancarkan terang kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 112 akan dibacakan oleh Bu Legiman. Firman Tuhan yang mendasari saat teduh kita pagi hari ini dari Mazmur 112. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan.
Terima kasih Bu Legiman. Bapak Ibu, menurut pemazmur, orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka pada segala perintahnya. Pengertian takut dalam Mazmur ini bukan menunjukkan suatu keadaan yang tertekan atau tertindas, tetapi merupakan sikap yang taat atau hormat kepada Tuhan sebagai Sang Pemilik hidup. Karena ketaatan dan rasa hormat itu, maka ia melakukan segala perintah Tuhan dengan kerelaan, tanpa dipaksa atau ditekan. Seluruh yang dilakukan menunjukkan rasa cintanya kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan juga dikatakan sebagai orang benar. Kalau kita perhatikan, pernyataan ini diulang sebanyak 3 kali, yaitu pada ayat 2, ayat 4, dan ayat 6. Kebahagiaan sebagai orang benar adalah ia akan diberkati, harta kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya, akan terbit terang dalam gelap, pengasih dan penyayang orang yang adil, dan ia akan diingat selama-lamanya. Selain itu, Bapak Ibu, kebahagiaan sebagai orang yang benar adalah ia tidak takut akan kabar celaka, karena ia percaya pada Tuhan. Hatinya teguh sehingga ia memandang rendah lawannya. Ia membagi-bagikan dan memberikan kepada orang miskin, dan kebajikannya akan tetap untuk selama-lamanya dan ditinggikan kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebahagiaan orang benar membuat orang fasik yang melihatnya menjadi sakit hati dan menggertakkan giginya, kemudian hancur. Dan kebahagiaan yang dialami oleh orang benar akan membuat orang fasik menuju kebinasaan. Inilah yang dimaksudkan orang yang berbahagia oleh pemazmur yang bersumber dari Tuhan Allah, Sang Pemilik kebahagiaan tersebut. Sebagai anak Tuhan, seharusnya kita juga memiliki kebahagiaan yang dialami oleh Sang Pemazmur. Untuk itu, kita harus memiliki rasa takut kepada Tuhan, yaitu dengan taat dan setia dan penuh sukacita dalam melakukan perintah-perintahnya melalui kehidupan kita. Semua yang kita lakukan dalam hidup kita hendaknya ditujukan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita refleksikannya di dalam hidup kita. Apakah selama ini hidup kita selalu menunjukkan rasa hormat dan ketaatan kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah merasakan kebahagiaan sebagai orang benar seperti yang dinyatakan dalam pemazmur? Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkan kepada kami untuk senantiasa takut padamu, agar kebahagiaan yang daripadamu senantiasa ada di dalam hidup kami. Dan mampukan Tuhan untuk kami hidup sebagai orang yang benar dengan menyukai kepadamu segala perintah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mulai hari ini kita akan senantiasa menghormati dan taat serta melakukan perintah Tuhan dengan sukacita, agar hidup kita selalu berbahagia. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya dapat ambil satu pelajaran dari Kejadian 27 ini, betapa keadilan itu sangat dibutuhkan dalam suatu keluarga. Terlebih kalau kita punya 2 anak begitu ya. Ini pelajaran yang luar biasa. Jadi ketika kita memperlakukan anak yang satu dengan yang lain tuh, ya mungkin konteks Kejadian 27 ini waktu itu ya seperti itu begitu. Jadi sulung adalah yang menerima berkat. Tapi untuk kita hari ini begitu, masa kini, itu keadilan sangat-sangat dibutuhkan. Dan kesetiaan serta ketaatan terhadap
dari anak terhadap orang tua juga jadi contoh kita hari ini. Jadi menurut saya sikap adil dalam keluarga sangat dibutuhkan. Kalau kita tidak setia dengan keadilan itu maka akan hancur. Jadi ini contoh yang luar biasa, sebuah keluarga yang bapaknya taat dan ibunya juga awal-awal begitu taat, tapi dengan perkembangannya bisa berubah. Dan ini contoh yang bagus. Kemudian dari saya yang kedua, sikap licik dan iri hati, dengki itu memang sudah dari sononya sudah ada begitu. Nah, untuk kita hari ini bukan berarti kita terus wes dari dulunya manusia awal-awal itu ya sudah begitu kok. Kita ya enggak apa-apa, bukan seperti itu sepertinya. Jadi justru malah kebalikannya. Kalau kita melakukan hal iri, dengki, kelicik dan seperti itu ya akhirnya hancur. Dari saya, terima kasih. Kalau dari saya, pembacaan kita itu bukan selalu kebetulan ya. Jadi tadi saat teduhnya Mazmur 112, takut akan Tuhan adalah sumber kebahagiaan dan sebagainya. Nah, diaplikasikan di Kejadian 27 tadi, bahwa mungkin saat itu Ribka lupa untuk takut akan Tuhan sehingga dia melakukan hal-hal seperti itu dan berakibat berkepanjangan seperti itu. Jadi Tuhan betul-betul selalu menyediakan kita firman-Nya sekaligus aplikasinya. Saya memang terima kasih.